Halo pemirsa TVRI Sumatera Selatan dimanapun Anda berada, salam olahraga, jaya, jaya, jaya. Senang sekali saya Erika Sari kembali hadir menyapa pemirsa semuanya dalam program TVRI Sport. Nah, kali ini kita akan membahas nih sebuah cabang olahraga, boleh dikatakan seperti itu, yang lagi naik daun, lagi viral dan lagi hangat-hangatnya nih di Indonesia. Sampai para artis pun ikut terpadel-padel. Ya, olahraga padel. Padel ini ternyata saya juga baru tahu nih bahwa diambil dari kata pedal yang artinya dayung atau raket tanpa senar. Nah, ini dia bentukan dari raket pedal. Dan pedal ini juga sudah berdiri sebenarnya dari tahun 1969 di kota Meksiko. Dan baru kurang lebih 1 tahun ini masuk ke Indonesia. Nah, kita ngobrol-ngobrol nih dengan coach padel di kota Palembang, Coach Tri Mulyono. Kita ngobrol-ngobrol. Kita sapa terlebih dahulu. Halo, Coach. Coach Mul ya? Ya. Apa kabar ini, Coach? Alhamdulillah baik. Waduh, lagi membawa olahraga padel ini ya. Ya. Dan mengenalkan Ya, ke masyarakat mengenalkan Palembang. masyarakat Palembang. Oke. Nah, mungkin sebelum kita membahas lebih jauh nih tentang olahraga ini yang lagi viral, yang lagi naik daun, sebenarnya sejarah dari olahraga padel ini mungkin bisa diceritakan dulu, Coach Mul. Oh ya, boleh. Untuk sejarah padel, nah ini kan awal dari tahun 1969 dia di Meksiko. Itu dibawa oleh Enrico Cuartero. Ketika itu dikenalkanlah ke teman dia pada tahun 1974 kepada Alfonso, dibawalah dia ke Marbella. Ketika di Marbella, ini kan dulu olahraga ini kan olahraga rekreasi ya. Ketika dibawa ke Spanyol pada tanggal 21 Juli 1991, adalah Federation International Padel. Maka ini dijadikan ajang pertandingan pada tahun 1991. Ketika tahun 2017, padel ini masuklah ke Indonesia. 2017 di Bali pertama kali. Karena Bali kan udah ada akademi nih. Ketika 2019 baru ke Jakarta. Jakarta 2019. Ketika itu berjalanlah sampai 2024. Ketika 2024 kita dipanggil sama ada pengurusnya PBPI Sumsel, itu digagasi dengan Bapak Aris Al-Kausar. Dia yang pertama kali ditunjuk oleh Bapak Ketua Padel Pusat, Bapak Gali Kartasasmita. Maka kita dibentuk suatu perwakilan. Jadi Bapak Aris menunjuk kita untuk ke Jakarta. Kita latihan perwakilan Palembang ya, dari Sumsel ya. Terus kita latihan nih pada bulan Juli. Bulan Juli, ketika bulan Juli sampai Agustus. Agustus itu kita diajangkan pertandingan kayak kecilan ya, kayak menjelang exhibition pon itu ya. Jadi di Jakarta kayak 3 hari. Terus sudah dari sana barulah kita balik lagi ke Palembang. Dan kita persiapan untuk bulan 9 kemarin ya 2024, maka Bapak Gali memutuskan untuk mengadain eksibisi PON barengan dengan PON kemarin ya, Aceh Sumut ya. Ketika exhibition PON kita berangkat nih, digagasin oleh Bapak Aris Al-Kausar. Kita berangkat, ada berapa tim kita ke sana dan beberapa tim kita berangkat ajang di sana. Selama berapa hari ya, 4 hari ya mungkin ya situ ya, 4 hari kita difasilitasin semua, kita dilengkapin lapang-lapangannya dan medan pun baru lapangan cepet dijadiin. Jadi biar padel ini dikenal oleh masyarakat Indonesia. Ketika itu kita setelah tanding exhibition PON kita kenalkan ke Palembang bersama Bapak Aris Al-Kausar untuk membangun lapangan. Terus terjadilah lapangan pertama dibangun di Palembang. Itu ada lapangan di Kita Padel. Di sini nih di Jalan Proklamasi itu lapangan pertama kali. Nah, insya Allah di bulan depan lapangan PBPI kita akan jadi di Jalan Enim.
itu nanti insya Allah akhir September lah. Akhir September. Oke, jadi untuk sementara ini lapangannya baru ada satu itu yang di Jalan Proklamasi? Satu, terus ini di Palembang sekarang udah ada 4 lah. Ada 4. Ya, tapi untuk lapangan pengurus kita, PBPI nanti insya Allah di bulan depan. Di bulan depan ya. Jadi pengurusnya sekarang cabang olahraga padel ini di bawah naungan PBPI. PBPI. Persatuan Besar Padel Indonesia. Padel Indonesia. Oke, dan itu sudah terbentuk ya. Ya. Berarti waktu di Jakarta seluruh provinsi datang? Ada perwakilan aja. Perwakilan. Beberapa 10 provinsi kalau nggak salah. Oh, jadi baru di 10 provinsi di Indonesia, termasuk Kota Palembang. Palembang. Ya? Sumatera Selatan. Ya. Oke, luar biasa. Nah, ini kan berarti juga baru, ya boleh dikatakan baru dong kalau setahun ya masuk ke Palembang ini. Ini antusias dari warga Kota Palembang sendiri dengan olahraga ini gimana, Coach Mul? Antusias warga Palembang untuk olahraga padel ini sungguh luar biasa. Kayaknya juga ikutan terpadel-padel ya? Iya, dia rame banget. Ya, apalagi yang kaum perempuan, dia melihat outfitnya kan, lapangannya dia pengen tahu. Makanya kita kenalkan, makanya nanti ada pelatihan kan, cocing-cocing, kita kenalin cara memukulnya. Pokoknya luar biasa masyarakat Palembang untuk bermain olahraga padel ini. Jadi komunitas-komunitas di Palembang kan kayak tim tenis kita nih, ada Alstonia Tennis Club, keduanya Pak Beni ya. Beralih, kita alihkan ke padel. Jadi mereka, ayo kita main padel yuk, kita ramein. Karena kita juga ingin mencari atlet-atlet, bibit kan, karena padel nanti udah resmi di acara PON ya nanti. Di PON 2028 di Lombok nanti. PON. Oh, jadi sekarang lagi mencari bibit atlet juga nih? Iya, bibit atlet untuk kita ke PON nanti. Baik. PON di tahun 2028 ya. 28 di Lombok. Jadi masih panjang ya rentan waktunya ya, 3 tahun. Baik. Nah, kalau untuk atletnya usia yang dicari? Mungkin untuk atletnya mungkin umurnya mungkin 17 ya. 17 ya. 17 ya. Mungkin kalau yang juniornya mungkin dari umur 8 tahun atau 10 tahun, nanti ada KU umur kan. Berarti untuk anak ya, kategori anak. Nanti kita bikin event juga biar padel ini semakin rame. Nanti kan ada kelas-kelasnya nih, kayak kelas-kelas beginner, kelas intermediate, kelas advance. Nanti kita bakal ajang, nanti ada namanya ketika lapangan PBPI ini jadi, kita akan mengadain Sirnas nih, Sirnas Palembang. Sekarang kan lagi keliling nih Sirnas sirkuit nasional. Sekarang ada Surabaya, nanti September ada di Bali, Grand Master Bali. Nah, insya Allah kalau kita ada jadi, baru ada sirkuit nasional Palembang. Kira-kira di mana ini lapangan PBPI ada di Jalan Enim, Pajo. Oke. Nah, kalau boleh tahu sebenarnya apa sih perbedaan olahraga padel ini dengan tenis meja dan tenis lapangan ya? Karena ini kayaknya perpaduan dua olahraga ini nih. Ya, ini perpaduan antara tenis lapangan dan squash. Karena dia, kalau squash kan dia ada pantulan kaca nih. Kalau dia tenis sama, dia gerak-gerakannya tuh hampir mendekati tenis. Tapi kalau tenis kan ada pukulan kayak spin, kayak top spin, spin kan. Tapi kalau padel ini dia hanya kontinental, karena dia kan merupakan karbon nih. Dia bukan memakai senar, dia kan karbon. Jadi harus pegangannya tuh lurus nih, kontinental. Jadi ketika kita mau memukul, bolanya kan harus kita dorong nih. Nggak harus kita spin, karena spinnya beda. Nanti ada volley. Nah, makanya ada nama-namanya kayak nama-nama dari Spanyol atau Meksiko. Kayak pukulannya kan ada namanya, ada Vibora, ada Bandeja, ada ini apa, Bajada, ada Rulo, namanya gitu. Nama Rulo kayak seperti smash tapi Bajada, ada Rulo. Kalau volley sama, dia kayak tenis namanya volley. Kalau smash ya smash. Servisnya dia kita dari bawah pantolin dulu, dipantolin, baru kita gesekin di slice ya. Susah nggak sih? Enggak. Kalau kita ini enggak terlalu susah. Karena kalau padel ini kan dia kayak ukurannya 10-20 ya, mini tenis ya. Kalau kita tenis kan mungkin lapangan luas, mungkin orang yang swing yang panjang, kita nggak nyampe bolanya. Makanya orang main pedal itu gampang ya, ketika kita mukul karena pendek lapangannya, kita enak mengain nyeberanginnya.
Tapi sebenarnya untuk bolanya pun juga ternyata berbeda ya dari bola tenis. Ya, bolanya itu berbeda sedikit. Tampaknya sama. Tapi berbeda sedikit. Ternyata berbeda ya. Bedanya, apa bedanya? Bedanya kadar anginnya sama bestalnya dikit aja, 0, aja. Untuk posturnya dia sama seperti tenis, tapi untuk kadar anginnya dia beda dikit karena dia ini lebih lembut ya. Mungkin lebih mantul gitu ya? Karena lembut, karena kan ke karbon nih. Kalau dia tenis kan keras, karena dia senar. Kalau ini lembut, karena ke karbon, jadi enak gitu untuk mendorong ke depannya. Jadi ini bahannya apa, dari karbon? Ya, karbon, ada fiberglass. Terus ada yang tipe-tipenya ya, ada yang untuk ron, ada untuk teardrop, sama diamond. Itu kalau kayak ron, itu seperti kelas-kelas beginner, yang enteng nih. Yang ibaratnya cuma untuk kontrol, balikin aja. Terus kalau yang intermediate, yang diamond tuh, kalau yang diamond tuh untuk yang kayak advance, terus dia lebih mendominan ke berat ke depan. Karena untuk menyerang, bukan untuk kontrol. Jadi dia menggunakan technical fiber. Kayak saya suka babolat nih, karena saya senang, tergantung kita ya. Ada yang orang Knox mereknya, ada Head, ada Wilson. Berarti kalau misal yang berat di sini itu adalah untuk profesional? Ya, yang berat untuk di atas gitu ya? 365. Di atas 365, oke. Nah, berarti juga ukuran lapangan tadi Coach Mul katakan lebih kecil daripada tenis lapangan. Nah, ini kira-kira ukurannya berapa nih kalau dibandingkan dengan tenis lapangan? Ukurannya cuma 10 kali 20. 10 kali 20 untuk padel? Oke. Daripada lapangan tenis ya, makanya kecil. Terus jadi memang lebih mudah ya. Iya. Ngomongnya lebih mudah. Ketika praktek beda lagi ya. Tapi ketika kita latihan ya belum tentu. Iya. Baik. Coach Mul kayaknya menarik nih. Tapi kita akan membahas tentang olahraga padel ini setelah jeda pariwara berikut ini. Pemirsa tetaplah bersama kami. TVRI Sport akan kembali setelah jeda pariwara berikut ini. Pemirsa, terima kasih Anda masih bersama kami dalam TVRI Sport. Kita masih membahas mengenai perkembangan olahraga padel di Kota Palembang. Bersama Coach Tri Mulyono tentunya kita lanjutkan perbincangan kita. Coach Mul, kita membahas mengenai antusias masyarakat Kota Palembang di ke olahraga padel ini. Kemudian gimana sejauh ini lapangan-lapangan yang sudah disediakan. Kalau tadi Coach bilang ada 4 lapangan, apakah setiap hari terisi full kah atau gimana? Ya, untuk sekarang lapangan itu terisi full. Bookingan banyak nih. Bookingan banyak ya. Iya. Jadi setiap lapangan kita suka dari beberapa hari, sehari sebelum kadang kita hubungin dulu ada kosong nggak. Karena antusiasnya, rame banget kan, dia mau merasakan. Nah, untuk lapangan-lapangan sekarang udah di Palembang ini udah ada 4 ya. 4. Yang pertama ada di Kita Padel, itu lapang pertama kita. Karena saya juga ngisi di sana untuk pelatihan coaching. Terus ada di Max Arena Padel dan Reserve. Terus ada di yang baru lagi nih On Pitch ya. Nanti bakal ada 8 titik lah mungkin 8 titik ya. Untuk memenuhi keinginan masyarakat Kota Palembang. Nah, kalau boleh tahu ini aturan main dari padel sendiri ini gimana sih untuk scoresnya? Untuk skornya dia sama kayak tenis, tapi dia 15-0, 30-0, 40-0, tapi just dia hanya 2 kali. Dia ada golden, udah tuh game. Kalau di tenis kan dia ada juice, 1 out, juice, tapi dia tidak. Tapi untuk komunitas-komunitas mereka jarang menggunakan hitungan tenis. Dia namanya ada hitungan Meksikano. Karena kan untuk mempererat waktu ya biar nggak terlalu lama. Jadi dia ada hitungannya 5 kali servis, 5 kali jatuh servis, tapi tetap 2 kali kayak tenis. Servisnya kayak tenis, silang tapi dia hanya dipantul di bawah aja ya. Misalnya dia masuk, bolanya ke kerangkeng itu full. Tapi dia harus masuk tapi ke kaca atau enggak ke kaca. Jadi memang aturan mainnya sebenarnya hampir sama seperti tenis lapangan. Hanya jangka waktunya aja lebih singkat seperti itu. Ya, karena dia ditambah ada besi, kerang itu sama kaca. Itu aja dia. Untuk aturannya sama, tapi untuk formasinya kalau tenis kan
kayak pemain ganda nih, dia harus ngikutin ke kiri, pasangan ke kiri, ke kanan. Tapi dia enggak, kalau kayak padel ini sebenarnya aturan mainnya dia harus menyerang, dia di kiri terus. Jadi yang berpindah hanya yang servis. Oh gitu. Jadi yang hanya yang di depan, yang untuk partner kita nih, untuk pasang kita hanya mantep aja di kiri. Itu aturan mainnya. Jadi kunciannya itu ya, jadi dia mau di kanan, dia mau bertahan, kita bertahan. Tapi ketika lagi play, terus bebas dia mau ngambil bola kita di kanan boleh, di kiri juga boleh. Tapi ketika dia lagi servis, dia nggak boleh kemana-mana, kiri di kiri. Nah, Coach Mul, ini kalau untuk kompetisi, ini sudah adakah rencana-rencana kompetisi untuk Kota Palembang ya, khususnya untuk cabang olahraga padel ini dalam waktu jangka pendek ini dan jangka panjang nih apa yang akan digelar nih dan akan dipersiapkan? Untuk jangka pendek dulu ya, mungkin untuk jangka pendek Palembang mungkin akan mengadakan mungkin setelah lapangan PBPI ini jadi, kita kemarin udah dibilang sama Pak Aris, ketika nanti kita nanti ada Sirnas ini kan, sirkuit nasional, ajang kita ya, bakal nanti di lapangan PBPI. Sudah dari Bali mungkin insya Allah nanti hari bulan ini ada di Surabaya. Nanti sudah Surabaya, ada di Bali, insya Allah kita nanti akhir tahun, insya Allah kita bisa ngadain sirkuit Palembang nasional ya. Kalau untuk atlet di Kota Palembang sudah ada nih? Kalau untuk atlet kita baru ingin mencari bibit-bibit karena kan ini kan baru nih kita bawa ke sini ya. Mudah-mudahan ini 10 tahun ini nggak hanya punya POMO ya. Jadi kita tetap hidup ya. Tetap hidup, kita nyari atlet-atlet dari yang junior untuk pemain-pemain yang udah pro juga kan. Jadi mudah-mudahan kita akan mencari bibit baru, kita buka coaching, buka akademi di Palembang, nanti insya Allah kita bakal menjadikan atlet-atlet pedal biar tetap pedal ini terus kita jangka panjang. Nah kalau untuk Sirnas ini berarti atlet-atlet yang turun nih sudah ada kan? Sudah nanti nanti terseleksi nanti itu dari ketua PBPI kita Pak Aris ya. Untuk Palembang ada nanti. Terus setiap perwakilan ada semua atlet-atletnya. Kebanyakan ya mereka dari atlet tenis semua kan terjun ke sana sini ya. Nah ini kan berarti untuk di Sumatera Selatan ini baru Kota Palembang ya? Belum menyasar ke kabupaten kota lainnya? Belum. Nah ini kira-kira ke depan ini gimana nih? Akankah mencari bibit-bibit atlet dari seluruh kabupaten kota Sumsel? Ya kita jangka panjang nih kita pengennya mencari atlet-atlet, nanti kita bakal sosialisasi. Mudah-mudahan di Sumsel ini bisa membangun untuk mungkin pemerintah kabupaten lain bisa untuk membuka lapangan padel nih. Jadi kita bisa nanti sosialisasi ke kabupaten-kabupaten, ke kota kayak Muli, Muara Enim, kayak Lahat, kan nanti bakal kita ke sana. Karena kan hanya di Palembang aja kan untuk lapangan. Nanti ketika lapangannya udah tersebar, baru kita akan bikin kayak kejuaraan kayak Popda, Worprop kita adain nanti ya, sampai ke PON nanti untuk mencari atlet-atlet. Nah, kalau untuk kategori yang diterapkan ini untuk mencari bibit-bibit atlet di Kota Palembang ini apa nih? Kira-kira haruskah ada persyaratan-persyaratan khusus kan gimana nih? Ya untuk kategorinya, misalnya nih kita ada syarat ya dia umur ya, umur dari 10 tahun dulu kita nih. Nanti ada KU ya, ya dia sekalian untuk pendidikan. Nanti dari 10 tahun, ada 12 tahun, ada 14 sampai 18 tahun. Kita nanti akan mencari kategori umur, nanti kita ajang dengan kita bikin kompetisi ya. Terus ada yang juga senior-senior misalnya nanti kan kita bikin kompetisi di Palembang ini biar kita bisa mencari bibit-bibit baru atlet-atlet ini ya. Untuk dari yang 10 tahun tadi. Karena kita nggak mau pedal ini hanya cuman ya untuk kita bermain-main aja. Kita harus serius ya. Iya, harus tetap ada yang serius juga. Untuk anak-anak, untuk kid, untuk dewasa kan. Jadi kita adain semua. Dari yang ada yang junior, jadi yang atlet-atlet, terus ada yang kompetisi yang orang-orang baru belajar. Jadi tetap ramai pedal nanti di
Palembang ini. Di Kota Palembang. Oke. Nah, kalau sejauh ini dukungan nih dari pemerintah Kota Palembang dan juga pemerintah Provinsi Sumatera Selatan untuk olahraga pedal ini gimana? Untuk dukungan pemerintah bagus, udah mendukung lapangan padel ini ya. Ini katanya nanti ada lapangan Pemkot, bakal juga dia mau ini kan, jadiin, dia bakal mendukung olahraga padel ini. Jadi memang sudah ada support juga ya dari pemerintah ya. Oke, berarti untuk kompetisi sebenarnya padel di Kota Palembang ini sudah berjalan aktif ya, Coach? Untuk saat ini bakal berjalan nanti. Bakal berjalan. Itu mungkin setelah pengukuhan PBPI ini, ya jadi nanti kita bakal aktifin. Oh, sebenarnya PBPI belum dikukuhkan ya? Ya. Untuk yang Kota Palembang? Untuk Kota Palembang. Karena kan dia belum jadi lapangan kemarin kan. Jadi insya Allah bulan depan kita akan pengukuhan ya. Tapi komunitasnya sudah banyak di Kota Palembang? Udah banyak komunitas. Sudah banyak? Banyak nih, ada yang ya namanya banyak sih, ada yang Astonnya pedal, ada kayak komunitas pedal pack, ada pedal apa tuh namanya pedal, pokoknya udah banyak sih. Sudah ada berapa komunitas? Kira-kira ada berapa orang nih yang aktif dalam komunitas padel ini? Mungkin khususnya ada Kota Palembang ya? 3 atau 5. 3 klub. Oh, 3 klub. Yang aktif. Gitu. Itu juga ditarik dari pemain-pemain tenis lapangan ya? Kalau yang dari pemain tenis lapangan itu kayaknya baru Astolnya Pedal Club. Itu baru dari pemain tenis. Setelah berikutnya cuman hanya baru dia untuk olahraga padel klub-klub kan. Oke, Coach mau sendiri kenapa tertarik ke olahraga padel nih? Ya karena saya suka sih, karena dia itu kan selain dia memantul di kaca, karena dia kan bolanya tuh mirip juga kayak bola tenis ya. Jadi karbon, jadi kita memainkan tuh asik ya. Oh gini, jadi kita tuh lebih menantang. Ketika kita tenis kan kita cuman bolanya hanya kuat ke kanan ke kiri. Tapi kalau padel kan kita ada kacanya nih. Setelah mukul ya ada lagi pantulan baru kita pukul lagi. Itu yang bikin saya tertarik tuh. Jadi memang apa ya, ada tantangan tersendiri gitu ya. Oke, terakhir nih, nggak terasa 30 menit ya kita sudah ngobrol nih sama Coach Mul. Terakhir harapannya dengan olahraga padel di Kota Palembang, khususnya di Sumatera Selatan juga nih. Ya harapan saya ke depannya, pokoknya olahraga padel ini harus kita memajukan, pemerintah juga harus mendukung olahraga padel ini. Karena ini kan udah masuk ke kategori PON ya. Jadi kita harus mencari bibit-bibit, mendukung olahraga padel ini dan lapang-lapangannya terus kita perhatiin, terus untuk semua atlet-atlet yang ada di Sumsel atau Palembang, ayo kita ramaikan olahraga padel ini. Oke, luar biasa. Terima kasih Coach Mul sudah berkesempatan hadir di TVRI Sport hari ini. Dan tentunya saya juga pengen ini, walaupun saya bukan pemain tenis, pengen juga nanti latihan bareng ya? Ya, boleh nih. Oke, baik. Coach Mul, terima kasih banyak kehadirannya di TVRI Sport. Maju terus olahraga padel di Kota Palembang. Dan pemirsa, akhirnya saya Reka Sari mewakili kerabat kerja TVRI Sport yang bertugas undur diri. Dan sampai jumpa. Salam olahraga. Jaya, jaya, jaya.